acara webinar pendidikan yang diselenggarakan oleh Talenta Center yang bekerja sama dengan Islamic Green School dan Melati Creation. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Agustiningsih, biasa disapa dengan Ibu Ning. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu acara webinar yang berjudul Seni sebagai Media Terapi bagi Individu Berkebutuhan Khusus. Oke, sepertinya cukup menarik sekali ya. Ini antara seni dan psikologi, dua disiplin ilmu yang berbeda, kita bertemu nih ya di sini. Jadi dua disiplin ilmu yang berbeda namun saling berkaitan. Oke. Dari literatur yang saya baca nih, Pak Amran, Bu Novi, bahwa seni ini bisa dijadikan sebuah terapi bagi individu berkebutuhan khusus ya. Salah satunya yang sudah pernah diteliti itu individu dengan diagnosa autisme. Kayaknya menarik sekali nih. Bagaimana sih ini memadukan antara seni dan ilmu psikologi nih. Ya, oke, di tengah-tengah kita sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama itu Bapak Amran Malik Hakim, ya. Beliau itu S2 di Kajian Penciptaan Seni Urban ya, Institut Kesenian Jakarta. Beliau dosen di IKJ dan beliau juga sebagai dosen di Akademi Talenta Center Bekasi. Dan pembicara yang kedua ada Ibu Gita Novia Sofyan, SSN. Beliau sarjana seni tari Institut Kesenian Jakarta yang saat ini sedang melanjutkan program S2 ya, Bu Novi, di Institut Kesenian Jakarta. Oke, kita sapa saja. Selamat sore, Pak Amran. Selamat sore. Ya, selamat sore, Bu Novi. Ya, oke. Hari ini kita akan membahas tentang seni sebagai media terapi bagi individu berkebutuhan khusus ya, Bu Novi, Pak Amran. Oke. Nah, kita kayaknya penasaran nih, Pak Amran dan Bu Novi. Bagaimana nih? Kita awal dari Pak Amran saja ya. Sangat menarik sekali nih. Sebuah fotografi bisa dijadikan sebagai media ekspresi komunikasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus nih. Yang notabene-nya sebenarnya mereka itu mengalami hambatan di dalam hal tersebut nih. Bagaimana nih Pak Amran dalam mengaplikasikannya? Silakan Pak Amran. Oke, terima kasih Bu Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Halo, cek Pak Amran. Halo, Pak Amran, mohon maaf suaranya tidak terdengar. Ya. Oke. Ya. Nah, sudah terdengar suaranya. Oke, silakan Pak Amran. Jelas lagi ya, jelas ya. Oke, lebih jelas ini Pak Amran. Oke, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai media terapi bagi anak berkebutuhan khusus. Mungkin sebelumnya kita mulai membahas tentang definisi seni dulu sebelumnya. Jadi
berdasarkan dari definisi ini kita berangkat. Saya sebenarnya ingin menyamakan visi dulu sebenarnya buat ke teman-teman semua, Bapak-Bapak Ibu sekalian, bahwa secara umum seni itu biasanya didefinisikan sebagai sesuatu yang lahir dari hasil penggabungan cita, rasa, dan karsa yang akhirnya memiliki nilai. Nah, nilai itu namanya keindahan. Tapi dalam konteks seni sebagai terapi ini, saya ingin mendefinisikan bahwa seni itu adalah sebuah bentuk yang merangsang, yang dapat merangsang seseorang untuk menghidupkan kembali jiwa raganya, yang nantinya akan mempunyai sebuah nilai. Nah, nilai itu adalah sebuah kesadaran. Sebab saya memiliki satu keyakinan bahwa seni yang baik itu lahir karena adanya bentuk kesadaran dalam diri manusia. Nah, bagi anak-anak berkebutuhan khusus, melatih menghadirkan dirinya dalam diri dia sendiri itu cukup lumayan sulit ya, karena terkadang ada hal yang menurut menurut kita menganggap bahwa mereka itu melakukan sesuatu tanpa adanya bentuk kesadaran. Ya entah itu refleks atau apapun, tapi segala sesuatu itu saya menganggapnya belum memiliki kesadaran yang penuh. Nah, berawal dari sini akhirnya saya mencoba untuk memberikan satu bentuk kesadaran dalam diri anak-anak berkebutuhan khusus ini dengan metode di dunia fotografi, di seni fotografi itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bicara masalah fungsi dari seni terapi itu sendiri. Menurut Thomas Munro dalam bukunya Art Therapy, seni adalah seni adalah keterampilan manusia dalam memberikan rangsangan yang memuaskan terhadap pengalaman estetis. Artinya, fungsi dari seni terapi itu adalah untuk bisa memunculkan sebuah rangsangan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah dalam berkesenian dibutuhkan kesabaran dan ketekunan sehingga lambat laun akan muncul sebuah kesadaran estetis. Nah, fungsi dari seni di sini adalah diharapkan dapat memunculkan sebuah kesadaran dalam diri anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah fungsi dari seni terapi itu adalah mewujudkan sebuah kesadaran dalam diri manusia dengan melakukan sebuah pembiasaan secara terus-menerus sehingga dapat menumbuhkan aspek kognitif, psikomotorik, dan afeksi. Nah, berangkat dari sini akhirnya bahwa yang dikatakan seni terapi itu bagi saya adalah bukan sebuah hasil, tapi merupakan sebuah proses yang harus dijalani dengan terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya akan muncul sebuah nilai. Nah, nilai itu bisa kesadaran, lalu dari situ baru muncul sebuah nilai estetis. Gitu menurut saya. Oke. Selanjutnya fotografi sebagai media terapi. Apa yang melatar belakangi fotografi? Bahwa fotografi dapat dijadikan sebagai media terapi dan media ekspresi bagi anak-anak berkebutuhan khusus, dan bagaimana bentuk penerapannya. Sebenarnya fotografi sebagai sarana atau media apresiasi atau ekspresi bagi anak-anak itu sudah mulai berkembang sekitar tahun 60-an. Ada satu tokoh fotografi dunia namanya Diane Arbus. Dia itu adalah seorang fotografer yang memotret kehidupan masyarakat, kalau umpama di sana menyebutnya masyarakat yang termarginalkan, masyarakat yang tersisihkan. Nah, ketika kita lihat foto-fotonya itu kebanyakan mereka itu adalah kaum disabilitas, kaum difabel. Nah, dan ada beberapa juga anak-anak autis dan segala macamnya. Dan harus memotret itu semua. Tapi walaupun pada dasarnya baru hanya sebatas kebutuhan dokumentasi bagi Diane Arbus sendiri. Dan ternyata foto itu
bisa menjadi terapi sendiri bagi Dayan Arbus. Dia menjadi orang yang sangat aware ketika itu. Padahal sebelumnya Dayan Arbus adalah seorang model. Lalu dia beralih menjadi seorang fotografer dan memotret tentang kehidupan anak-anak itu, dan akhirnya menjadi cermin buat diri dia sendiri. Ya, walaupun pada akhirnya Dayan Arbus meninggal karena bunuh diri, karena depresi. Tapi buat saya hal itu menjadikan sebuah penilaian tersendiri bagi pada terapis bahwa fotografi sebenarnya bisa dijadikan sebagai media ekspresi bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kita langsung masuk bicara masalah metode. Lantas bentuk metode apa sih yang bisa diterapkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus ini? Yang pertama bagi saya adalah membiasakan anak-anak berkebutuhan khusus ini untuk memotret lingkungan sekitar. Mengajak mereka untuk bercerita tentang foto yang dibuat dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Nah, ini biasanya waktu itu pernah saya terapkan ketika anak-anak saya meminta anak-anak memotret tentang tentang lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu ada satu teman saya, seorang terapis, dia menggunakan foto-foto yang hasil foto dari anak-anak berkebutuhan khusus ini untuk dijadikan sebagai terapi kalau menurut teman saya sih namanya terapi ABA ya. Jadi kayak terapi perilaku dan segala macamnya. Nah, dari situ saya berpikir bahwa ternyata bisa ya fotografi dijadikan sebagai media terapi dan media ekspresi. Nah, terus yang kedua adalah mengajak atau meminta anak-anak ini untuk selalu memotret diri dia sendiri dari berbagai macam posisi, berbagai macam bentuk. Karena saya yakin dengan memotret diri sendiri itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Ya tentunya dengan pengamatan dari orang-orang sekitar ya. Lalu yang ketiga adalah mulai memperkenalkan teknik dasar. Nah, teknik yang ketiga ini memang membutuhkan sebuah penanganan khusus. Biasanya ketika seorang anak berkebutuhan khusus ini sudah mulai tertarik dengan seni visual, baik itu seni lukis maupun seni fotografi atau seni desain, kita mulai memperkenalkan unsur-unsur elemen visual sehingga gambarnya nanti yang dihasilkan bisa membuat sebuah cerita atau sebuah bentuk naratif yang menarik. Nah, konteksnya dari metode yang ketiga ini nanti kita bicara masalah narasi visual. Ya, tentunya ini akan ada pembahasan lebih dalam lagi, gitu loh. Oke, nah berikut ini saya berikan contoh-contoh dari beberapa foto dari teman-teman anak berkebutuhan khusus dari beberapa sekolah yang berhasil saya rangkum. Nah, di sini ada satu foto yang menarik. Ketika foto yang pertama yang saya minta adalah anak-anak itu untuk memotret warna pada awalnya. Tapi setelah saya coba analisa lagi, ternyata dia sangat senang sekali dengan lingkaran. Nah, saya nggak tahu, mungkin nanti ada terapi khusus atau ada psikiater khusus yang bisa menilai bahwa kenapa dia obsesi dengan lingkaran atau segala macamnya. Tapi yang jelas di sini saya bisa melihat bahwa dia sangat senang sekali dengan hal-hal yang melingkar, walaupun saya pada awalnya saya minta untuk memotret warna. Di sini ada warna ungu dan warna hitam. Oke, selanjutnya motif. Saya hanya minta memotret warna, tapi yang difoto malahan motif. Ternyata anak ini mempunyai satu bentuk ketertarikan dengan motif-motif tertentu. Ada hal yang ingin dia sampaikan, ya. Mohon maaf, Pak Amran, waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, siap. Ini sudah, dan nanti foto-foto ini bakal bisa di-share, dan ini adalah foto terakhir di mana saya berhasil mengajak anak ini untuk berpameran secara tunggal. Nah, dia memotret tentang diri dia sendiri, dia memotret selfie, ya, dia memotret dengan selfie segala macam, dan sampai memotret foto dengan ekspresinya dan memotret dengan ayahnya dan segala macamnya. Nah, secara kesimpulan adalah karya seni ini tidak harus indah untuk membangkitkan pengalaman keindahan itu saja, tapi untuk membangkitkan rasa kemanusiaan. Ini kesimpulan dari saya. Dan satu terakhir, ada satu pesan menarik dari satu buku yang berjudul Kisah Mata. Itu ditulis oleh seniman besar Bapak Senogumi Rajidharma. Fotografi memang tampak simpel.
yang mencendang justru dalam kedataran muncul dimensi yang sama sekali tidak datar. Suatu latar belakang, satu dimensi, satu makna. Tidak benar bahwa fotografi tidak dapat memperlihatkan lebih daripada apa yang terlihat dengan mata juga. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Pak Amran. Jadi kesimpulannya itu adalah fotografi itu sebuah media ya Pak Amran, media ekspresi bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti itu ya Pak Amran. Ya, dari situlah nanti akan berpengaruh terhadap kognisinya, afeksinya maupun psikomotoriknya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya, terima kasih Pak Amran. Kita dengarkan nih penjelasan dari narasumber yang kedua, Ibu Novi. Kalau Bu Novi itu lebih ke seni geraknya ya, Bu Novi, seni tari. Iya, betul. Ya, bagaimana nih Bu Novi? Bu Novi ini merupakan salah satu dosen kita di Akademi Talenta Center. Beliau sudah menjalankan ini ya, Bu Novi ya, pada mahasiswa kita dan terlihat lumayan signifikan perubahannya, baik perilakunya maupun emosinya. Oke, silakan Bu Novi. Ya, terima kasih waktunya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan membaca dulu ini tentang tari ya. Slide-nya. Oke, tari adalah bahasa gerak di mana tubuh sebagai media utama. Dalam mengekspresikan perasaan dengan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Dilakukan dengan pikiran dan perasaan melalui gerak tubuh. Nah, jadi orang bilang tari itu bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh. Jadi dengan ekspresi tentunya, dengan gerakan yang terlihat indah. Di dalam tari, itu ada 3 poin yang sangat penting, yaitu wiraga, wirama, wirasa. Dan saya memberi pelajaran ini kepada anak-anak berkebutuhan khusus juga, karena saya ingin saya membuat sistem adalah mereka bukan pasien, mereka murid yang memang bukan harus jadi saya tetap melakukan mereka seperti anak normal, anak kuliah gitu. Jadi dia harus tahu makna tari, di dalam tari ada apa, dia harus tahu itu. Jadi saat dia menggerakkan, dia sudah mengerti dulu dasar-dasar dari tari itu. Wiraga itu adalah tubuh kita, di mana situ ada gerak. Nah, di sini saya membuat mereka adalah bereksplorasi di dalam ruang dalam tubuh, bukan ruang dalam kata ruang sesungguhnya, tapi ruang dalam tubuh dia. Dia harus tahu di mana letak gerakan-gerakannya, di mana dia ngerasakan gerak yang maksimal di situ. Tentunya dengan di dalam studio ya. Jadi mereka lari, mereka ngerasain capek di mana, otot apa yang dia rasakan tegang. Nah, itu di wiraga. Wirama itu irama dan tempo. Di musik juga ada. Kita wirama, tempo, kita nggak outbeat. Mereka rata-rata anak berkebutuhan ini anak autis itu walaupun nggak anak autis, ADHD atau apapun nggak ada dengan irama atau tempo emang agak kurang. Dia bergerak suka-suka. Jadi kita coba dengan ayo 2, 4, 3. Dan itu bisa ketika kita lepas, dia dengan sendirinya bisa merasakan tempo pada tubuhnya. Jadi bukan tempo dalam arti ritme dari irama yang kita kasih lagu, tidak, tapi dia temponya dia ikuti. Enak dia nanti akan merasakan tubuhnya yang berirama di sini. Terus wirasa, imajinasi. Mereka lebih cenderung meniru. Untuk mengungkapkan imajinasinya, akhirnya kita lihat dia tantum. Padahal dia ingin bicara sebenarnya dengan kita. Ada imajinasi yang ada di otaknya yang dia tidak bisa ungkapkan. Disitulah saya meminta. Kalau marah, silakan. Keluarkan ekspresinya. Terus apa yang kamu lakukan hari ini? Gitu. Itulah disebut saya dengan imajinasi dan ekspresi. Jadi tari itu ketiga unsur ini sangat penting dan sangat terlihat. Berikutnya di dalam tari itu
di dalam semua, bukan hanya tari, tapi seni apapun itu ada yang namanya unsur estetika, itu keindahan. Ya, di situ ada wujud, bobot, dan penampilan. Nah, dari sini mereka sudah mengenal tari, sudah mengenal namanya wiraga, wirasa, wirama. Dengan sendirinya dia akan keluar yang namanya estetika, yaitu wujud atau visual. Visual adalah apa yang terlihat di mata kita. Misalnya dia melihat pot, dia melihat benda-benda di sekitarnya, gitu. Seperti saya bilang, kamu besok lihat ya, kamu tirukan apa yang kamu lihat. Ini ada satu contoh muridnya, tiba-tiba dia datang pagi-pagi dengan gayanya, dia bilang, domba Garut. Gitu. Ternyata dia melihat domba itu, dia teliti dan dia perhatikan tingkah laku domba itu, dan dia ekspresikan ketika di kelas kami. Kalau non-visual, yaitu wujud dalam arti yang saya tadi bilang, itu ekspresinya dia. Karena itu. Terus bobot adalah suasana. Suasana atau mood anak ini, ya. Dia lagi apa sih sekarang gitu. Mood-nya lagi apa nih? Nah, itu yang harus kita perhatikan gitu. Suasana atau mood-nya dia hari ini, kalau dia nggak mau, ya dia tidak bisa paksa. Tapi kalau dia lagi senang, dia akan lakukan. Nah, terus gagasan atau ide. Anak autis ini sebenarnya banyak ide-ide di otaknya dia. Sebenarnya dia aku pengen ini, tiba-tiba dia berpindah melompat ke sana. Itu yang harus kita arahkan sebenarnya. Terus pesan ibarat atau pesan dari apa yang dia lakukan itu sebenarnya mengandung pesan. Seperti contoh ketika saya meminta mereka untuk menari, memilih lagu sendiri. Dia pilih lagu dan saya lihat apa sih yang dia mau. Ternyata dia mau memberikan pesan di dalam lagu itu dengan geraknya, apa yang dia rasakan hari itu. Ada satu contoh ketika hari ini saya pingin marah. Terus kamu mengeluangkannya dengan apa? Saya pingin lagu metal. Saya lihat di video klip metal itu peristiwa bully. Ternyata dia ingin mengungkapkan ada peristiwa yang dia tidak suka sebenarnya. Dan hari itu dia teringat kembali dengan peristiwa itu, sehingga dia bergerak, menyanyi lagu itu, dia nyanyi, dan dia keluarkan ekspresi itu. Nah, terus kemudian ada penampilan yang namanya, kan itu ada bakat ya. Bakat itu tidak semuanya punya bakat, skill. Tapi kita bisa melihat mereka dengan sendiri, mana nih kira-kira bakatnya di mana. Itu bisa kita lihat ketika kita udah tahu ini semua. Ada yang senang di tari, ada yang senang di musik, ada senang fotografi, itu akan terlihat sendirinya. Terus keterampilan juga skill dia sama ya, bakat atau talenta atau saran atau media. Nah, sekarang kita yang memberikan media kepada mereka untuk mencurahkan semua apa yang sudah ada yang sudah dia pelajari. Kemudian berikutnya adalah saya ingin memberi ada masukan ya, apa sih itu terapi tari? Diperkenalkan latar belakang terapi tari itu diperkenalkan pada era perang dunia kedua. Waktu itu sebenarnya pencetusnya adalah Marian James tahun 1896 sampai 1970. Ya, dia seorang koreografer sebenarnya. Dan dia akhirnya dia mendirikan yang sekarang dia jadi ada presiden di Washington DC, yaitu presiden untuk dance movement therapy. Jadi beliau itu diminta oleh Rumah Sakit Elizabeth Hospital di Washington DC untuk orang-orang depresi sebenarnya. Jadi dance therapy itu pertama adalah untuk orang-orang depresi perang. Jadi orang-orang yang pulang kedua depresi. Nah, dari rumah sakit itu bingung gimana supaya dia bisa meluangkan atau membuat dia lebih rileks. Akhirnya Marian inilah yang mencetus pertama yang disebut dengan dance therapy dengan movement itu, dan akhir berkembang sekarang di Amerika sangat berkembang tentang dance therapy untuk autism. Nah, di sini saya melihat mereka cenderung memberi contoh, sehingga saya seorang koreografer, saya mohon maaf Bu Novi, belajar tari, ya.
Oke. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke. Ya. Ya, jadi akhirnya saya memadukan antara ilmu saya dan apa yang saya dapat ini. Nah, ini adalah saya akan melihat murid-murid saya, kondisi awalnya yang sulit dikontrol, ini akhirnya ketika dia menjalankan, dia bisa mengontrol emosi. Nah, yang kedua juga sama, yang pasif, akhirnya dia bisa berekspresi, dan yang ketiga ketika ada lagi satu yaitu yang anaknya semua harus nurut apa kata dia. Dia pingin banget menemikin, tapi akhirnya dia bisa bersosialisasi. Jadi dance terapi tari ini sangat kesimpulannya adalah buat saya proses kreatif dari anak-anak ini sangat penting. Disinilah saya mengajarkan dia bagaimana bisa mengontrol emosi, bagaimana dia bisa mengungkapkan semua apa yang dia rasakan pada hari ini, sehingga ketika dia pulang dia sudah tenang, sudah rileks, dan itu akan berhasil tentunya dengan kerjasama terapis dan orang tua, karena mereka sangat butuh, karena kita hanya ada di sekolah, yang lebih banyak adalah orang tuanya yang di rumah. Dari saya sekian. Oke, terima kasih Bu Novi atas penjelasannya. Ya, jadi intinya kesimpulannya adalah seni tari ini juga sebagai media ya, Bu Novi, sebagai media terapinya ya, mereka untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat di lingkungan sekitar. Seperti itu ya, Bu Novi ya. Oke, Bapak dan Ibu, semuanya mohon maaf, ini kita akan lanjutkan sesi tanya jawab di sesi yang kedua ya, tetap di Zoom meeting yang sama dengan ID yang sama. Oke, mohon maaf, kami tutup dulu untuk sesi tanya jawabnya, kita lanjut di sesi yang kedua ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yes. Come. Data ikut namahin apa ya, lihat aja ya, lihat sama. Pakai yang gini sih, pakai yang gratis nih. Iya, makanya kan ayah lama banget. Ya, mana Bu Novinya belum masuk ya? Terputus. Nggak tahu. Siapa namanya? Pak Pipi.
Ya, ininya siapa namanya? Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf ini kita terputus ya. Nah, sebelum ke sesi tanya jawab, saya akan menginformasikan apa sih itu Akademi Talenta Center. Akademi Talenta Center merupakan lembaga pendidikan tinggi non-gelar yang hadir bagi individu berkebutuhan khusus untuk menggali potensi mereka serta mengembangkan diri untuk bekal di masa depan agar mereka mampu berdaya dan mandiri. Oke, di Talenta Center kita memiliki 4 program studi, yaitu manajemen perkantoran, kria, desain grafis, dan fotografi. Saat ini kami sedang membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa kunjungi website kami di www.akademitalentacenter.id. Dan jangan lupa follow IG kami di akademi_talenta_center. Oke, Bapak dan Ibu, untuk sesi yang kedua ini kita sesi pertanyaan ya. Saya buka 2 penanya pertama. Jika ingin bertanya, mohon nyalakan mikrofonnya, sebutkan identitasnya dan asalnya dari mana. Oke, silakan. Oke, ya, halo. Dengan siapa ini? Ya. Ya. Sofi, Ada yang ingin bertanya? Bapak dan dua-duanya. Ibu? Apa sih Vi yang dikirim paket? Oke. Ya. Halo, Bapak dan Ibu, jika ingin bertanya boleh chat. Oh, buku, ya buku. Oh, asal box ya. Oke, Bu Novi, ini Mbak Dinda. Oke, mohon maaf. Bapak dan Ibu bisa tolong dimatikan mikrofonnya. Pertanyaannya ada di chat. Oke, saya akan bacakan saja ya. Yang ini sudah di chat sudah banyak rupanya. Sudah ada dari, tunggu dulu. Mohon tunggu. Oke. Ya. Nah, halo. Ya, Bu Novi, ini ada pertanyaan ini dari Sela ya. Sela di Yogyakarta menanyakan bahwa apakah terapi seni ini bisa dikombinasikan dengan terapi lainnya, misalnya terapi perilaku. Lalu bagaimana prosedurnya, Bu Novi? Oke, bisa dijawab oleh Bu Novi ataupun Pak Amran, silakan. Boleh saya jawab. Jadi gini Sheila, terapi ini bisa dipadukan dengan terapi perilaku. Prosedurnya saya di bidang tari, kemudian saya pasti berkonsultasi dengan dokter psikiater untuk kasus anak tersebut. Mungkin bisa lebih lanjut justru di Talenta Center ya, lebih dapat kita semuanya di situ gitu. Jadi saya lebih kepada kasusnya apa, kita lebih global. Jadi di dalam Talenta Center saya mengajar itu lebih global, tidak hanya spesifik anak autism saja gitu. Karena kita memang mereka dengan kita memberikan mereka terapi seperti ini, sehingga kita tahu apa sih yang melatar belakangi dia, dan kita bagaimana kita bisa menurunkan tantrumnya atau lebih kepada emosionalnya gitu, dan dia bisa berkonsentrasi dalam bidang yang lain. Ya, sekian kalau dari saya, mungkin Pak Amran bisa menambahkan. Oke. Kalau saya lebih gini ya, jadi tadi pertanyaannya adalah apakah seni terapi bisa dikombinasikan dengan terapi lainnya? Bagi saya seni terapi
terapi seni. Terapi seni itu adalah satu bentuk hybrid ya. Jadi dia bisa digabungkan atau satu bentuk metode baru, bukan metode baru. Merupakan ada suatu hal yang bisa dikombinasikan. Jadi saya selalu berpikir bahwa yang dikatakan yang seperti tadi yang saya bahas di awal bahwa seni bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini bukan hasil tapi proses untuk menuju ke satu bentuk hasil karya yang diciptakan. Contohnya gini, ketika saya bisa melihat ada satu anak yang ingin belajar naik sepeda. Awal mulanya masih menggunakan roda 4, lalu lama-lama lambat laun rodanya dikurangi 1 sampai akhirnya dia bisa dengan roda yang hanya roda 2 bahkan mungkin roda 1. Buat saya itu adalah seni proses. Nah, itu bisa digabungkan. Artinya apakah bisa dikombinasikan? Bisa. Contohnya lagi ketika yang tadi saya katakan juga ketika saya mencoba memotret dengan menggunakan memotret anak-anak, saya minta untuk memotret, lalu hasil fotonya itu ditanya oleh para terapisnya apa yang tadi difoto, dia menyebutkan, umpamanya dia memotret mobil, lalu terapinya menanya, ini gambar apa? Lalu si anak ABK menjawab, ini adalah mobil. Ini mobil dan terus diucapkan terus sampai akhirnya dia memahami bahwa mobil itu bentuknya seperti ini kayak gitu loh. Buat saya bisa, apakah bisa digabungkan? Bisa. Lalu dengan perilaku bagaimana prosedurnya, yaitu memang membutuhkan satu penanganan khusus dan satu khusus sendiri dengan para terapisnya, dan memang di sini para pelaku seni memang juga belum tentu dia memahami tentang ilmu psikologi yang benar. Makanya dibutuhkan satu bentuk sinergi antara para terapis dan seniman. Mungkin seperti itu, Bu Ning. Ya, Bu Ning. Halo, ya. Ya, terima kasih Pak Amran dan Bu Novi atas penjelasannya ya. Kalau menurut Pak Amran bahwa yang dijadikan sebuah terapi itu adalah sebuah prosesnya ya. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari saudari Alicia. Nah, bagaimana caranya agar anak yang telah mengikuti les kesenian sesuai pilihannya sendiri tetap fokus, konsekuen dan tidak bosan dalam mengikutinya dan tetap terarah? Oke, ini kayaknya bisa dijawab oleh Bu Novi dulu. Silakan Bu Novi. Yang tadi nggak gitu kedengeran. Oke, saya ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana Bu Novi ya caranya agar anak yang telah mengikuti les kesenian sesuai pilihannya sendiri tetap fokus, konsekuen dan tidak bosan dalam mengikutinya dan tetap terarah? Oke. Biasanya kalau anak-anak yang sudah belajar kesenian, dia punya talent sendiri ya, dan dia pasti akan terus mengikuti. Misalnya dia senang dilukis, dia akan terus mencoba prosesnya. Dan itu kita sebagai orang tua atau saudara, misalnya itu adalah abang atau adiknya, itu kita justru membantu dia agar dia akan tetap agar dia terus berkonsentrasi apa yang dia inginkan. Kalau dia ingin melukis, kita arahkan ke sana. Walaupun kita bisa mencoba dia ke seni yang lain gitu, karena pasti dia ingin punya perbedaan ya antara yang dia inginkan. Misalnya dia senangnya lukis, dia ingin nyoba ke fotografi, dia ingin coba ke keramik atau apa gitu ya. Tapi pasti dia akan ada satu spesifik yang dia suka. Kalau anak sudah belajar seni, yang sendirinya estetikanya sudah dia pegang. Dan dia juga bisa menghasilkan, anak ini bakal ada yang bisa dihasilkan dari karya dia. Nah itu tadi yang Pak Amran bilang, untuk menghasilkan itu dia perlu proses dia. Jadi tidak bisa instan. Dan mereka cenderung, kalau anak berkebutuhan itu dia cenderung mood-nya yang lebih banyak ya. Jadi keinginannya dia
Dan kita hanya bisa membimbing, tidak bisa memaksakannya. Ya, terima kasih Bu Novi atas penjelasannya. Mungkin Pak Amran ingin menambahkan, Pak Amran? Bagaimana nih Pak Amran? Jadi kalau umpama merasa titik jenuh, kejenuhan itu biasanya memang selalu muncul ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa titik jenuh itu titik jenuh itu pasti ada. Tapi bagaimana caranya orang-orang sekitar itu memberikan satu challenge, memberikan satu bentuk warna baru sehingga kebosanan ini bisa diantisipasi. Pokoknya tadi Bu Novi bilang umpamanya dengan bagaimana? Ya, bagaimana? Artinya gini, jadi buat saya yang namanya jenuh, bosan itu pasti ada. Gak usah anak-anak KBK, saya pun juga sering mengalami satu bentuk kebosanan ketika dalam saya menjalani profesi saya sebagai seorang fotografer atau sebagai seorang seniman foto dan apapun. Tapi di sini bagaimana kita bisa mengantisipasi itu. Nah, bagi anak-anak berkebutuhan khusus, tentunya dari orang-orang sekitar yang mendorong dan memberikan satu bentuk warna lain. Ya tadi yang seperti Bu Novi bilang, dialihkan ke seni-seni yang lain atau yang lain. Tapi kalau saya biasanya memberikan satu challenge atau satu arahan atau satu dorongan kepada anak-anak ini untuk biasa menyelesaikan sesuatu sampai habis, dari proses sampai akhirnya jadi. Umpamanya saya meminta anak-anak untuk memotret, dari sekarang memotret itu. Dari memotret itu saya selalu memberikan satu motivasi bahwa nanti foto ini bisa kita pamerkan, nanti foto ini bisa artinya kita memberikan satu motivasi tersendiri dan caranya mungkin bervariasi ya, setiap orang punya cara masing-masing. Tapi yang jelas adalah kebosanan itu bisa diantisipasi ya karena ada dorongan dari orang sekitar. Seperti itu mungkin Kuning. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amran dan Bu Novi. Ini ada pertanyaan dari Dr. Suzy Yusnadewi ya untuk Pak Amran dan Bu Novi nih. Bagaimana melihat bahwa seni ini bisa menjadi produktivitas yang bisa menghasilkan, bisa menjadi bekal buat mereka individu berkebutuhan khusus. Oke, silakan Bu Novi dan Pak Amran. Siapa dulu yang mau menjawab? Pak Amran. Oke, Amran silakan dulu. Bisa tadi bagaimana melihat seni ini, bagaimana melihat bahwa seni ini bisa menjadi produktivitas yang bisa menghasilkan, bisa untuk bekal. Oke, balik lagi seperti tadi pernyataan saya di awal bahwa bagi anak-anak berkebutuhan khusus bahwa seni terapi itu lebih kepada proses dia dalam memberikan kesadaran dalam diri. Artinya peluang itu memang ada. Peluang itu memang ada, dan beberapa kali saya melihat ada potensi-potensi yang luar biasa. Kemarin saya ketemu saya dikasih agak sedikit cerita. Minggu lalu saya dikasih satu hasil karya dari anak-anak talenta, dan buat saya ini luar biasa sekali. Artinya tinggal bagaimana dari orang-orang sekitar, baik itu orang tua, terapis ataupun orang-orang yang di dekat lingkungan anak ini untuk bisa mendorong untuk menjadi orang yang produktif dan dan bisa menghasilkan. Ya tentunya ya itu tergantung dari anak-anaknya dan tergantung dari lingkungannya. Apakah anak ini sudah siap atau belum untuk bisa produktif dan bisa menghasilkan? Mungkin seperti itu kali. Tapi yang jelas potensi itu ada, dan bagaimana melihatnya ya kita lihat dari kemampuan anak-anaknya ini, gitu aja sih. Itu mungkin Bu Neng, mungkin Bu Novi mau menambahkan? Ya, terima kasih sebelumnya. Kalau saya bilang bisa menjadi produktivitas, pasti bisa anak ini, karena mereka, tapi itu dengan tahapan pasti. Jelasnya kalau di seni kan kita bisa lihat, jadi dengan sendirinya itu seperti
ada rasa keindahan pada diri dia ketika itu diterapkan kepada seni yang lain. Misalnya nggak usah jauh, misalnya mereka belajar memasak, ya. Ketika mereka sudah mengenal seni, estetika yang tadi saya kasih tahu, bobotnya seperti apa, dia tidak hanya sekedar masak, dia bisa akan menjadi chef yang bagus. Ketika dia aku pengen coba-coba nih, aku meramu ini, terus bagaimana dia menghidangkan makanan, istilah cuma cireng. Tapi ketika dia bikin kemasan packaging cireng itu menjadi indah, orang akan langsung bilang, wow bagus ya. Tapi dia nggak tahu gitu bahwa yang membuat itu anak-anak berkebutuhan khusus. Karena apa? Karena buat saya seninya itu lahir dari diri dia sendiri gitu. Dengan proses itulah makanya menghasilkan suatu produksi yang bisa menjadi bekal mereka gitu. Misal kalau mereka juga senang menari, ya otomatis tidak hanya sebagai penari. Di tari itu banyak aspeknya, bisa menjadi penata kostum ketika dia bisa matching warna, dia bisa menggambar gitu kan. Dia bisa menjadi state crew karena anak autis itu sangat teliti. Yuk, satu masuk, berikutnya wing kiri, wing kanan gitu. Dia bisa kalau di teater dia bisa menjadi script writer misalnya. Jadi banyak hal-hal yang akan kita temukan pada diri mereka yang tidak harus seperti anak yang sesungguhnya. Iya. Ya, baru tadi hilang. Jadi semuanya itu, halo, sudah bisa saya? Halo? Oke, ya. Jadi saya menjawab, ada skill lain ya dari semuanya. Pasti mereka akan bisa memproduksi dan menjadi bekal mereka ketika mereka sudah dengan sungguh-sungguh mempelajari satu bidang itu. Karena mereka itu cenderung teliti dan sangat fokus dengan satu bidang yang mereka suka. Sekian dari saya. Oke, ya. Seperti itu penjelasan dari Bu Novi dan Pak Amran ya. Jadi memang butuh proses ya, Bu Novi dan Pak Amran? Iya. Ya, betul. Oke, rupanya juga dengan seni tari, dia tidak hanya misalkan jadi penari, tapi bisa juga dia, halo, ya, dia juga bisa aktif maksudnya di yang lainnya gitu ya, yang terkait dengan tari. Ya, oke, ini ada 2 lagi pertanyaan nih, Pak Amran dan Bu Novi, sebelum kita tutup acara webinar ini. Yang pertama nih, di mana tempat les tari yang bisa menerima anak berkebutuhan khusus dengan diagnosa slow learner? Karena anak saya senang menari, tetapi saya kesulitan mencari tempat lesnya. Ini ada dari Ibu Siska. Oke, silahkan Bu Novi. Ini sepertinya Bu Novi yang perlu menjawab ya. Oke. Memang jarang tempat-tempat kursus tari yang menerima anak-anak berkursus, ya, terutama seperti anak ADHD, autism, gitu kan, mereka jarang. Tapi mungkin dengan vitalitas mungkin bisa masuk ya dengan pelajaran anak-anak umur berapa nih. Gitu. Nah, saya memang karena saya ini karena punya latar belakang anak sendiri, anak saya autism. Jadi metode ini adalah lahir dari keinginan saya untuk merespon anak saya untuk lebih berkembang lagi. Jadi memang untuk sementara ini saya hanya melatih di Talenta Center. Selain itu juga saya melatih di tempat lain. Tapi saya sangat senang kalau ada yang anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa bergabung gitu. Dan memang jarang sanggar-sanggar mereka rata-rata agak kesulitan untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus karena tidak semua koreografer, tidak semua pelatih tari itu
bisa mengerti kalau tidak ada latar belakangnya. Itu dari saya. Oke, terima kasih Bu Novi. Nah, ini ada dari saudara Henry. Bentuk seni apa yang dapat diberikan untuk anak berkebutuhan khusus? Apakah semua dapat dilakukan atau dipilih salah satu seni saja? Oke, silakan Pak Amran. Oke, bentuk seni apa yang artinya gini, semua bidang seni bagi saya, semua unsur seni bagi saya itu bisa dijadikan sebagai media terapi. Tapi memang untuk saat ini yang paling banyak diminati itu adalah seni lukis dan seni musik. Seni lukis, seni musik, dan seni tari. Nah, karena apa? Karena itu benar-benar yang dilatih itu di awal sekali dari motoriknya ya, geraknya anak-anak ini yang tadinya mungkin yang slow learner lebih aktif lagi di 3 unsur tadi. Nah, untuk seni yang lainnya kayak seni patung, seni fotografi, seni desain, dan itu tuh memang belum familiar ya. Tapi bagi saya kalau memang untuk awal coba untuk bisa masuk ke berbagai macam bidang seni, terapan bidang seni. Soalnya apa, belum tentu kan semua anak itu bisa tertarik dengan minat dengan salah satu bidang seni tadi. Ada yang sebenarnya dia pengennya ke tari atau dia pengennya kemana, kita belum tahu. Artinya menurut saya lebih baik dicoba dulu semuanya sambil nanti akhirnya dipilih. Nah, untuk dicoba itu semua tidak harus dengan mencari guru atau apa. Di rumah pun juga sebenarnya bisa dengan memberikan satu respon-respon, umpamanya kasih mereka gambar, kasih mereka musik, atau kasih mereka satu media untuk bisa melukis atau apapun, sehingga orang tuanya bisa melihat bahwa oh, anaknya potensinya di sini. Mungkin seperti itu, Bu Ning. Oke, terima kasih Pak Amran. Mungkin Bu Novi ingin menambahkan, Bu Novi? Ya, bentuk seni apa yang dapat diberikan? Sebenarnya ya berkebutuhan khusus. Ya, kalau dia memang pasif, cenderung lebih banyak ke gerak ya, karena untuk merespon kepercayaan dirinya. Kalau pasif dia seperti cenderung dia tidak bisa merespon orang lain, dia lebih cenderung ke dalam gitu. Jadi rasa percaya dirinya dia itu yang mesti ini, dan dia cenderung tidak mau bergerak. Nah, mungkin bisa dengan menari ya, dengan otomatis dia kan motorik dia bergerak semuanya. Terus menyanyi juga bisa. Dengan sendiri dia mengungkapkan perasaannya dengan lagu, dengan ini apa yang dia suka, lagu-lagu itu, dan dia belajar. Kalau menyanyi pasti kan diajarin olah tubuhnya juga ya, diafragma suaranya, gitu kan ya. Jadi dengan sendiri ada otot-otot yang bakalan dipergunakan, misal perut, gestur sikap apa gitu. Karena lebih banyak sih, kalau untuk itu lebih banyak ambil di segi seni pertunjukan. Kalau di segi pertunjukan itu adalah tari, musik, atau teater. Itu anak-anak pasti lebih bisa ke situ. Jadi dia lebih bisa mengekspresikan dirinya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Novi dan Pak Amran atas penjelasannya ya. Ya, Bel. Oke. Ya, saya rasa cukup ya, sudah cukup. Kenapa sih kok lewat sini nih? Ya. Ini mobil. Halo, ya, Bapak dan Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak atas partisipasinya ya dalam acara webinar ini. Jadi dari kesimpulannya, dari keseluruhannya bahwa seni ini bisa dijadikan sebagai media terapi bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk dia mengekspresikan, mengkomunikasikan seperti itu ya, mengkomunikasikan apa yang dia rasakan dan sebagainya gitu ya. Lalu tadi ada pertanyaan terakhir, bagaimana nih seni dijadikan sebagai produktivitas, itu kita lihat bagaimana ya, jadi tergantung sama prosesnya ya Pak Amran ya, seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam kegiatan webinar ini. Oke, untuk pertanyaan yang belum terjawab di sini,
bisa ditanyakan di WhatsApp grup, masih ada waktu 10 menit lagi buat Bapak dan Ibu untuk bertanya. Oke, sampai di sini saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon undur diri sampai bertemu di webinar-webinar selanjutnya yang diselenggarakan oleh Talenta Center, Islamic Green School, dan Meliatis Creation. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.